Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duta Satira Sabil dengan NPM 24312103 dari kelas IFASP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Materi ini akan saya sampaikan secara sistematis, mulai dari definisi kode etik, resiko jika tidak diterapkan, hingga manfaat besar yang kita rasakan. Yang pertama, kode etik penggunaan informasi teknologi. Kode etik penggunaan informasi teknologi adalah seperangkat prinsip dan aturan moral yang dirancang untuk mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan aman, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat. Kode etik ini berlaku bagi siapa saja yang memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari pelajar, profesional IT, pembisnis, hingga penggunaan internet yang biasa. Mengapa kode etik ini penting? Karena di dunia digital, setiap tindakan kita dapat berdampak besar, baik positif maupun negatif. Kode etik membantu kita memahami batasan, melindungi hak orang lain, dan menjaga integritas dunia maya. Tanpa pedoman seperti ini, pengguna teknologi berisiko menimbulkan kerugian yang luas. Dan yang kedua, resiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan, dampak negatifnya bisa sangat serius. Misalnya pelanggaran privasi data yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi. Risiko lainnya adalah ancaman keamanan informasi seperti serangan cyber atau peretasan yang merugikan perusahaan dan individu. Selain itu, perilaku seperti cyberbullying dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Ada pula penyebaran berita hoax dan disinformasi yang bisa memicu konflik sosial. Dan yang ketiga, peran kode etik dalam memitigasi risiko. Kode etik pengguna informasi teknologi berperan sebagai panduan untuk menghindari semua risiko tersebut. Misalnya, aturan mengenai perlindungan data pribadi mendorong pengguna untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, sehingga risiko pencurian data dapat ditekan. Prinsip kejujuran dan integritas membantu mencegah penyebaran berita palsu atau manipulasi informasi. Yang keempat, contoh kasus nyata. Mari kita lihat dua contoh kasus. Yang pertama, kasus sukses penerapan kode etik. Sebuah perusahaan teknologi global memiliki kebijakan ketat tentang enkripsi data pelanggan. Hasilnya, ketika terjadi upaya penetasan massal, data pelanggan tetap aman karena protokol keamanan mereka mengikuti standar kode etik profesional. Yang kedua, contoh ketika kode etik diabaikan. Pada tahun tertentu terjadi kebocoran data besar dari sebuah platform media sosial karena perusahaan lalai melindungi privasi pengguna. Akibatnya jutaan data pribadi tersebar di internet dan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut anjlok. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepatuhan pada kode etik dapat menjadi tameng, sedangkan pengabaian terhadapnya bisa menjadi bumerang yang merugikan. Dan yang kelima, manfaat kode etik. Mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi membawa banyak manfaat. Bagi individu, ini berarti pelindungan privasi, keamanan data, dan reputasi digital yang baik. Dan bagi organisasi, kode etik meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga keberlangsungan bisnis, dan meminimalkan risiko hukum. Sementara bagi masyarakat luas, kepatuhan terhadap kode etik menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan saling menghargai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kode etik pengguna informasi teknologi bukan sekedar aturan formal, melainkan kompas moral yang membimbing kita untuk memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan menerapkannya, kita bisa menikmati manfaat teknologi tanpa terjebak dalam risiko yang merugikan.
Mari kita jadikan kode etik ini sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari dalam berinteraksi di dunia digital. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk selalu mengutamakan etik dalam setiap aktivitas teknologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.